Oke, kali ini kita kembali lagi di podcast Gokil, Go to Skill, dengan saya sebagai host podcast Gokil pada hari ini. Perkenalkan, saya Sianara sebagai host hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah kira-kira tamu tersebut? Oke, langsung saja. Halo Kakak. Halo. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya sapa-sapa dulu nih buat penonton, dan terima kasih juga dan diberikan kesempatan untuk mengisi di podcast ini. Iya, kakaknya sebagai narasumber pada podcast Gokil hari ini. Podcast Gokil. Iya, Gokil, Go to Skill ya. Iya, Go to Skill. Oh, bagus sekali. Saya juga di usaha saya juga punya tagline. Jadi tagline-nya itu gaspol. Jadi gaspol itu garap semua potensi online. Wow, bagus ya, gaspol. Iya, jadi gokil, jadi gaspol. Iya. Gokil sama gaspol ya. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan kakaknya. Ya, mungkin yang pertama saya mau perkenalkan diri dulu. Iya, Siapa sih saya ini? Siapa sih iya. Mungkin yang bertanya ya, kakaknya ini siapa sih ya narasumber pada hari ini? Gitu. Ya, oke. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Dita Sastrawan. Saya adalah alumni dari SMK Negeri 1 Sawan ini, alumni tahun 2020, itu angkatan COVID ya. Masa COVID ya, itu COVID awal ya, kakaknya COVID lulus masih di sini. gencar-gencarnya. Kemudian terus saat ini saya adalah seorang graphic designer dan content creator. Kemudian saya adalah owner dari Maestro Design. Tuh, jadi saya juga punya usaha namanya itu Maestro Design. Maestro Design ini adalah usaha yang bergerak di bidang sosial media manajemen dan content creator. Itu jadi kita pernah mungkin adanya lihat konten-konten di sosial media kayak konten video atau dan gambar ya, media promosi itu nanti kita yang pekerjaan kakak sehari-harinya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih kakaknya asalnya dari mana? Oke, untuk aslinya saya dari Desa Lengke. Desa Lengke. Mungkin yang dari Desa Lengke kenal ya ada sama kakaknya ya. Siapa-siapa yang dari Ya, Desa salam say hi Lengke. dulu ya sama kakaknya, dia asalnya dari Lengke. Mungkin karena gini, pas saya pulang ke Lengke, siapa itu karena dulu saya kurus Ini perubahan postur ya, perubahan postur. karena sempat beberapa pas masa-masa kuliah itu kan zaman COVID, susah kita keluar tuh, kemudian di kos aja. Di kos pas mas keluar kampung, kalau badannya udah besar siapa ya? Ini udah ada urusan ada Mengembang kakaknya. akibat COVID itu. Ya, itu asalnya dari Desa Lemuki, kemudian tempat tinggalnya sekarang di Desa Panji. Desa Panji. Ya, di Desa Panji itu kakak punya rumah sekalian yang di belakangnya di atas itu kakak gunain untuk tempat kerja. Jadi tempat kerjanya kakak itu di rumah. Jadi bisa dibilang home production lah. Jadi saya kerja di rumah ya. Dalam kontennya kita kerjasama dengan kalau di sekarang ini kebanyakan yang di Singaraja itu UMKM dan properti. Oh, UMKM dan properti. Iya. Kalau boleh tahu, kakak kan lulusan tahun 2020 ya? Itu kakak waktu sekolah di sini itu jurusan apa sih kak? Kalau dulu kan dulu nama jurusan kakak itu kan multimedia. Iya. Dulu namanya masih multimedia. Ya, kalau kakak dengar jadi nama multimedia itu terakhir di angkatan kakak. Iya, sekarang udah dirubah jadi DKV ya, desain komunikasi visual. Udah dirubah. Jadi kan juga kakak juga mengisi tamu adik-adik dari DKV itu bagus-bagus sekali. Aktif juga, terus kemudian di bidangnya mereka bilang Iya, apalagi sekarang udah lengkap semua. ya, katanya ada jurusan baru lagi yang menunjukkan. Iya, di tahun kemarin 2025 itu launching lagi satu jurusan itu TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Ya, dan tahun ini ASO Karir kita SMK Negeri 1 Sawan rilis jurusan baru yaitu jurusan kecantikan. Wow. Iya. Banyak perubahan ya. Iya.
tadi pas saya masuk dari tempat parkir, wah kok udah bahan nih, terus lapangan tuh udah bagus. Dulu Iya. lapangan itu kan rumput itu Masih gini, masih tanah-tanah tanah itu ya. rumputnya itu ya. Masih Dari tanah-tanah angkatan dulu ya. itu ya masih tanah tuh karena ada rumput tuh kita nanam rumput di sana. Iya. Gitu. Sekarang udah bagus, Sekarang sudah hijau lebih sejuk Iya. lah sekarang. Nah, banyak yang berubah. Sekarang udah banyak bangunan baru juga di sini. Banyak sekali makanya berapa tahun nggak ke sini itu men Udah 6 tahun ya kakak. Iya, Ya. 6 tahun lumayan juga perubahannya. Ya, udah banyak banget yang berubah di SMK sekarang. Kalau boleh tahu nih, kakak waktu itu kan lulus tahun 2020. Jadi itu kan pas banget itu COVID-nya itu masih anget-angetnya gitu kan. Ya, masih. Kakak waktu itu kuliah atau kerja? Ya, nah waktu itu kan kakak kan masih bingung dari bimbang. Ya. Waktu itu kan kakak jurusan multimedia tuh maunya kakak kan kuliahnya ke mau pariwisata karena Ya. disuruh orang tua pariwisata aja tuh tiba-tiba kan muncullah COVID jadinya pariwisata kan dong Ya. kampus pariwisata semuanya tutup kakak itu. Jadi harapan kakak sama orang tua itu udah down dulu. Nah, jadi gimana caranya biar kuliah karena kalau kakak udah diam nih habis lulus SMK diam aja setahun udah males dah nantinya. Ya, udah nyaman gitu. Ya, Udah udah pada nyaman kuliah ya. lagi. Untungnya kakak memutuskan cari kampus yang manajemen IT. Kalau manajemen IT kebetulan lah waktu itu di kampus Alfa Prima kan buka jurusan desain grafis. Oh ini aja dah dulu udah kuliah karena gini. Kalau udah nggak bisa kerja pariwisata waktu itu mending minimal kita bisa kerja di Ya, dan terusin yang di jurusan di SMK ya, biar nggak melenceng ya. nanti biar Ya. nggak lupa lagi ilmunya gitu. Iya. Kalau masih ke Masih pariwisata melekat kan lagi nggak mungkin ilmunya. nanti soalnya ke kampus semuanya tutup Iya. gitu. Kalau habis itu kakak kuliah di sana selama 1 tahun, kuliah di sana 1 tahun. Di sana kan kakak belajar. Untungnya kakak kan waktu itu COVID, waktu karena kan kalau kampus-kampus lain kan ada yang tutup, Iya. ada yang tutup. Habis itu ada juga yang nerapin ini pembelajaran online. Daring Ya, ya, dari pembelajaran pembelajaran di online. rumah. Untungnya kakak karena kelasnya bertujuh dalam satu kelas itu kita bisa masuk Ke terus. kampus. Jadi setiap hari itu masuk setiap hari. Jadi kita nggak percuma bayarnya gitu. Iya. Karena masuknya kita setiap hari itu jadinya kita belajar prakteknya itu dapet. Gitu. Makanya dari sanalah kakak belajar untuk nemuin jati diri kakak. Jadi Ya, di sanalah ya. ketemu ya. Di sana Di sanalah ketemu jati diri ketemu. kakaknya Ternyata sebenarnya ya. kakak suka editing deh. Oh. Terus di sana oke emang. Nah dari sanalah muncul untuk ide gimana caranya untuk dari skill kakak itu Iya. biar menghasilkan. Jadi itu ya Uang gitu ya. uang. Nah, itu kan, karena kakak sempat juga karena waktu itu kan ada pembuatan video-video gini tuh, video pas COVID itu ada temen yang tolong buatin video ini untuk penggunaan masker itu kita ambil Kayak video-video edukasi ya gitu video edukasi akhirnya kita dibayarkan itu buat lah ya lumayan lah untuk anak kos di sini ada kan Iya. dapat job apalagi pas zaman COVID karena zaman COVID itu yang peningkatannya yang menurun itu pariwisata yang peningkatan penjualan online ya. Iya, Ya, waktu penjualan itu banyak online. banget ya bisnis online itu yang membludak pada Ya. saat itu. Karena kan jualannya bisa dari rumah. Ya dari rumah Nggak perlu lagi keluar gitu. dari sanalah muncul idenya kakak untuk membuat ikan ya. Mereka punya produk makanan tuh kita yang buat gambarnya. Oh, Jadi mereka ada tinggal di-share. promosinya. Ya. Iya, kita buat desain untuk Share aja. promosinya. Nah, mungkin nanti SMK Negeri 1 Sawan kan mau penerimaan siswa baru ya. Ya. Mungkin kakaknya bisa nanti buatin video tentang promosi sekolahnya Oh, ya. ya, Bisa bisa. banget ini ya kepada bapak Bisa. sekolah mungkin bisa minta tolong ke kakaknya bikin video Dulu kan promosi. pas masa-masa ini apa namanya masa SMK kan sampai juga kita ambil video sampai yang di sana kita ambil di Unyali disuruh sama Pak Madi juga Pak Ya, Madi Pak Madi. sekolah itu ngambil dokumentasi pas acara ngabel itu kita Oh. itu dari pertama itulah ngerasain gimana rasanya ngambil job langsung keluar itu yang pertama. Itu yang dari pertama banget situ, ya. first
impression gitu ya. Ya emang keluar Style. banget lah, emang keluar ketemu orang banyak langsung kita dibayar di sama orangnya itu. Sekarang juga apa-apa tuh kebanyakan yang diajak itu dari kafe, apalagi kita kan sekarang sering-sering lomba film kayak Oke, gitu ya. Apa namanya, dari kafe sekarang yang banyak banget kerjanya kak di sini. Paling banyak lah bantu buat promosi sekolah. Promosi ya. Iya. Ya tapi kan juga saya sempat dengar untuk di jurusan untuk apa namanya tata boga, maka jualan juga terus ada Iya. anak DKP gitu. Iya. Jadi menjadi satu kesatuan kan kayak. Iya, bersatu Iya. gitu. Saling kerjasama antara satu sama lain. Yang kayak kafe bantu buat desain untuk promosi, yang kuliner bantu untuk membuat produknya gitu. Ya saling kerjasama antara satu sama lain. Biar sama-sama kerja gitu lah ya kafe, apalagi sebentar lagi kan terjun PKL gitu, yang kelas-kelas. Ya, kelas ya, ya, karena itu kan itu sangat penting di kerja sama tim itu sangat Iya. penting jadi kita bisa menyelesaikan satu pekerjaan dengan sama-sama gitu. Kakak di sini kan jurusan multimedia ya kalau dulu, tapi sekarang udah DKV. Kan waktu itu ada 4 jurusan ya atau 3 jurusan waktu itu. Kakak kenapa sih lebih memilih DKV daripada jurusan yang lain gitu? Kan ada waktu itu akomodasi perhotelan dan namanya sama akuntansi gitu. Kenapa sih kakak lebih milih untuk join ke jurusan DKV? Nah itu dah mungkin di awal emang jalannya emang dari sana ya. Cuma kan dari dulu kan pendaftarannya itu masih menggunakan ini batas tuh. Kalau yang kan ada pilihan tuh, ada pilihan pertama ada perhotelan, kemudian pilihan keduanya apa. Nah jadi waktu pertama itu kakak nggak lulus di perhotelan, jadi malah kakak isilah pilihan keduanya itu di multimedia. Kakak kan ada waktu itu ada perhotelan, multimedia sama akuntansi ada 3 ya, ada 3. Masih jurusannya itu masih 3 ya. Baru kakak lama, ini baru buka lagi tata boga kan. Habis itu karena kakak di akuntansi nggak bisa tuh itu cuma nggak bisa yang lebih masuk karena kakak sering pegang laptop di luar ada laptop pinjam laptop paman tuh kayaknya multimedia masih nyambung nih karena kakak tahu lah gimana caranya pakai laptop gitu kan. Ada lah skill sedikit ya setidaknya tahu geser-geser touchpadnya itu aja. geser mouse ya. Geser mouse itu tahu. Yang diklik apa ini yang diklik itu atau ini ada nih kalau maksudnya tuh pilih lah jurusan kedua itu di multimedia akhirnya dapatlah di sana di pas di kelas pun buat belajarannya kita harus pakai sisi multimedia gitu asli artinya sama aja sih multimedia. Cuman karena waktu itu bayangan kakak karena mau pengen cepat kerja kan waktu itu sebelum covid kan banyak tuh yang di pariwisata berangkat kerja yang banyak itu kerja ke luar negeri itu. kapal pesiar Jepang gitu itu yang ngedotnya itu kan pas covid aja nggak bisa nggak bisa akhirnya berangkat. mungkin itu emang udah jalannya bagi kakak anggap jalannya kayak sekarang aja buka usaha ini kemarin pas masa kuliah kakak udah nggak yakin buka usahanya jalan atau enggak ternyata sampai sekarang ini jalan itu benar-benar ya benar-benar jadi sumber penghasilan kakak gitu bahkan udah ada rekan-rekan kita aja juga itu aja sih kalau dari alasan pilih jurusannya ya teman-teman juga ada juga sekarang yang teman-teman yang ngambil DKV dulu multimedia aja sekarang ada yang juga kerja keluar banyak keluar. Kemarin juga banyak alumni yang datang ke sini dia itu jurusan DKV sama akuntansi kalau nggak salah dia bisa berangkat bisa kan sampai sekarang pun kakak dibilang di pariwisata itu masih juga pekerjaan juga karena kita juga kadang ngobrol sama tamu karena kita kan juga nyediain jasa pembuatan website jadi kita komunikasinya itu. Dan kalau yang di pariwisata kita juga mengelola di desa mungkin itu ada namanya villa Bali dan sebagainya itu kan anak-anak SMK kan ada magang di sana. Kebetulan ada siswa di sini banyak yang magang di situ siswa kuliner sama siswa perhotelan banyak yang magang di situ. Kemarin sempat ketemu itu kakak juga ngambil job di sana jadi pariwisatanya dapat
multimedianya juga dapat. Oke, dua-duanya ya. dapetin ya sama Dua-duanya kakaknya akhirnya ya. sampai sekarang pun, oh jadi ini jalannya dulu Tuh, gitu. iya. Hebat ya kakaknya bisa menjalankan dua peran ya. Yang satu di pariwisata dia dapat. Kedua, Ya, ya. iya dari multimedia juga dia dapat. Dua-duanya didapat sama kakaknya, hebat banget sih. Ya. Give applause buat kakaknya ya. Dua-duanya didapetin dan bagus ya. Karena dulu gini, kakak udah sempat ragu dapat nggak nih, ternyata sampai sekarang ini dapat, dan sampai sekarang ada dipercayalah dari beberapa perusahaan untuk kita. Oh ya, kalau di Singaraja kita juga ada beberapa perusahaan sini, kita jadi vendornya tuh, jadi kemudian salah satunya di UMKM itu kita juga ada HIPMI, kemudian untuk di organisasi itu ada HIPMI itu adalah sebuah organisasi, kemudian ada di wirausaha Muda Singaraja juga, yang kita juga gabung juga. Besar ya berarti ininya. Apa namanya tuh jalannya. Relasi. Oh ya, relasinya. Karena tadi sempat ada yang nanya, Kak, gimana sih caranya biar kalau kita desain itu dapat uang. Jadi kita percuma dong kalau kita bisa desain aja terus komunikasi kita kurang. Iya. Jadi makanya dulu waktu kakak masa-masa SMK deh, masa-masa SMK itu kakak tuh orangnya pendiam. Gini introvert ya. Kalau Introvert. kakak pendiam aja, cuman kalau dibilang diaktif di kelas, aktif juga Ya. banyak. Jadi cuman kalau ketemu sama orang itu kakak malu. Yo. Ya, orang-orang baru itulah malu. Dan pas di tempatnya di masa-masa kuliah itu banget. Ya kan kakak ngerasain perubahan banget di masa-masa kuliah itu. Kan sempat itu kakak apa namanya mendapat ini lulusan terbaik 3 dari masa kuliah itu, karena itu kakak belajar jauh sekali perubahannya dari masa-masa SMK, dari kakak malu ketemu sama orang-orang sampai sekarang di masa kuliah nyari orang itu, sampai sekarang pun kakak nih targetin ketemu sama kami di sini, saya mau minta kontaknya bisa kayak habis ini nanti kita mau podcast lagi di RRI, bisa langsung kita masuk ke tujuannya adalah kita untuk memperluas relasi, relasi karena usaha kakak kan di bidangnya itu, jadi kita harus banyak-banyak ketemu sama orang, banyak mencari relasi ya. Orang tuh bahkan orang yang kita nggak kenal tuh boleh dulu kita ajak ngobrol, terus kita saling ambil yang baiknya aja. Ya, ambil yang positifnya aja. Jangan sampai kita disuruh, oh ini nih bagus, kamu lakuin ini, jangan mau tidak evaluasi dulu, enggak ini bagus. Tapi masa kita punya basic di tatap muka itu kita disuruh buat yang lain-lain kan. Tidak ada gini apa namanya garasinya nanti ya, karena skill kita nggak di situ. Ya, itu sih. Dan tuh, nah tadi ada yang nanya juga detail pekerjaannya. Oh iya, iya ini yang aku mau tanya tentang detail kerjaannya itu apa sih sampai kakak itu berada di titiknya yang sekarang gitu. Ya, jadi detail pekerjaannya setiap hari itu adalah kita membuat konten pelajar, konten edukasi. Ya, konten edukasi ada, konten promosi produk ada. Jadi sekarang ini kita mengelola 15 perusahaan itu dari Singaraja sampai Denpasar, dan juga ada ya. Yang paling jauhnya kemarin di negara. Kalau di luar kota kita belum ngambil karena kita kan berarti harus bisa ke sana. Kita nggak bisa lihat dalam kota aja. Jadi kepekerjaan kita itu setiap harinya itu kita bikin konten yang pertama itu ada konten gambar, desain grafis. Kemudian ada konten video yang desain gambar itu kita buat setiap hari, dan konten videonya juga ada. Kita juga sering ngambil dokumentasi kegiatan lingkungan, kita juga ambil ada di perusahaan itu kita ambil untuk kontennya itu ya sudah yang sesuai kakak bilang tadi, konten gambarnya itu berupa flyer, promosi. Saya klien yang pertama punya usaha nih yang bergerak di bidang properti, jadi kita yang membuatin desain flyernya itu buat mereka untuk diposting di sosial medianya. Kita isi harga rumahnya berapa, dan ada kontak lokasinya di mana,
dan ada logo-logonya karena di perusahaan itu logonya sangat penting Oh, harus iya. dicantumkan. Ya nggak ada yang ngeklaim Ya, nanti. ini siapa nih punya desainnya? Oh, iya. Iya. Nanti diaku-akuin lagi. Iya. Nah, itu kita kerjasama sama perusahaan dari awal itu kita ini nawarin dulu ke salah satu perusahaan yang ada di Singaraja, utamanya UMKM. Kalau UMKM, kakak dulu ngejarnya itu dengan cara kan banyak, kalau sekarang kan ada banyak stand-stand pameran, Iya. stand-stand pameran dulu kakak sempat juga ikut pameran untuk promosi di usahanya kakak, ya usahanya. Terus itu ketemu banyak orang di sana, orang-orang yang cukup aktif mereka di Singaraja. Itu kakak tempel ikut terus sama mereka, cari tahu. Intinya kita di usaha itu yang paling penting adalah komunikasi. Kalau komunikasi udah lancar, udah bagus, kemudian barulah kita dekat sama mereka, ya, kita bisa menjalin relasi. Oke, itu dia apa namanya detail pekerjaan kakaknya. Iya, detail pekerjaannya. Kalau didengar-dengar ini kayak cocok banget kayak dijadikan motivasi gitu. Cocok dijadikan motivasi, apalagi untuk anak-anak DKV kan. Iya. Apalagi kakak kan dulu jurusan multimedia atau disebut dengan DKV. Dan banyak juga siswa DKV yang nggak dapat di perhotelan, dia diajak ke DKV. Mungkin nanti kakaknya bisa ya untuk memberikan motivasi kepada mereka supaya jangan putus asa gitu, tetap semangat. Buktinya kan saya. Iya, itu memang saya gitu. membuktikan dari itu karena emang itu jalan yang udah diberikan. Kita nggak bisa lagi mudah. Kita nggak bisa rela juga. Nggak bisa. Itu jalan yang kita berikan. Cuman gimana cara kita menjalankannya nanti? Fokus ya, kita malah dikasih jalan di jurusan DKP, nggak sesuai dengan jurusan awal, kita malah kaku gitu aja, nggak mau, diam aja, belajar belajarnya nggak mau, habis itu dikasih tahu sama gurunya ini nggak mau, kan itu jadinya itu yang menyebabkan bukan salah jurusan, jadinya salah diam di jurusannya itu. Ya, kita diam aja, maksudnya nggak mau mencari motivasi, relasi gitu. Sebenarnya semua jurusan itu sama, tergantung dari kitanya. Tergantung kita sendiri gitu. Meskipun di kerjaan orang-orang orang-orang DKP melamar di, kalau sekarang di di resort-resort itu diperlukan mereka, karena kan yang sekarang itu kan dibutuhkan di luar kerja, dibutuhkan admin sosial media, kan itu basic dari DKP sosial media itu. Sekarang kita buat konten, karena kan sekarang kita buat konten yang kayak joget-jogetnya positif ya, joget-joget positif, kemudian lu buat video lagi promosi dan produknya kayak ala selebgram itu yang mereka cari sebenarnya. Kan itu kalau kita udah apalagi di DKP udah bisa bahasa Inggris, bisa langsung ke tamu-tamu, karena bisa kita jual desain kita yang kita jual desain sama tamu itu udah lumayan ya, hasilnya itu lumayan gitu. Apalagi kalau udah nama kita udah kalau kita komunikasi bagus, terus sampai itu kita yang itu harus ramah juga nih, harus ramah. Kalau ketemu sama orang-orang itu jangan kayak rasa takut gitu. Pokoknya kita enjoy aja lah, banyak percaya diri gitu. Yang paling pertama itu kan percaya diri. Percaya diri. Nggak malu, saya di dunia kerja pun kalau udah misalnya di perhotelan, dapat di perusahaan perhotelan ketemu tamu malu kan, percuma aja gitu. Makanya cuma jurusan itu sama aja, dan tergantung kita yang menjalaninya. Ini buat adik-adik DKV, kakak-kakak DKV yang mungkin bisa didengar dari motivasi dari kakaknya, kalau semua jurusan itu sama ya, itu tergantung kita aja yang menjalaninya gitu. Sama juga nanti di DKP juga dapat bahasa Inggris, sama aja sih sebenarnya. Cuma beda nama, kira-kira beda platnya aja. Karena sama ya, kalau di DKP itu ada pelajaran bahasa Inggris.
semua jurusan ada pelajaran bahasa Inggris. Cuma di prakteknya aja Ya, kita cuma beda. di prakteknya aja yang kita beda, yang di perhotelan mungkin praktek housekeeping, FB gitu, ya. yang di cafe mungkin praktek buat fotografi gitu, ngedesain, ya. Mungkin mereka lebih fokus di skill ya, di Mencari usahanya. skill ya. Karena nanti untungnya di SMK itu karena kan kita skill kita memang udah biasa gitu ya. Beda lagi kalau kita belum punya skill nanti kita lagi harus kuliah belajar. belajar. Kalau di SMK itu kan fokus kita mencari pengalaman. Ya. Kan untungnya lagi ada prakteknya. Jadi kita udah tahu nih prakteknya jadi ini. Memang kita bisa kayak tadi pegang komputer terus tools-toolsnya tahu. Nah, cara mengoperasinya karena jadi di admin perhotelan pun kita bakal megang komputer dan reservasi tamu yang masuk berapa nah, kan sesuai yang kakak bilang tadi sama aja semua jurusan sama aja tergantung kita aja yang menjalannya. Iya. Apalagi di SMK ini kan ada yang namanya itu PKL kan, praktek kerja lapangan, itu udah pasti kita disuruh untuk mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Dari DKP itu biasanya kan PKL di percetakan gitu, fotografer itu banyak lah mereka itu mencari skillnya di situ untuk bekal mereka nanti lulus. Itu sih salah satu keuntungannya juga karena kan kita dari PKL itu kita bisa langsung tahu nih dunia kerja itu kayak gimana. Iya, kan karena walaupun kita di sana kadang ada beberapa perusahaan yang ngasih kita gaji karena kita status magang ya gak dikasih gaji pun nggak apa-apa karena kita kan dapat ilmunya, dapat ilmu pengalamannya. Kalau anggaplah kalau dulu kakak trainingnya di percetakan deh ya, di percetakan dulu karena maunya sih namanya waktu itu di Kominfo cuma butuh 2 orang, jadi kakak kelompoknya itu bertiga. Jadi kakak itu lucu lagi tuh, gimana nih caranya biar dapat di Kominfo bertiga nih sampai orang di sana nggak bisa masuk, jadinya karena kita setiap kawan itu bertiga kita nggak bisa nggak jadi di Kominfo. Kemudian kakak malah di Mandala di percetakan ya, percetakan di situ kakak belajar di percetakan kita diajar gimana cara nyoblon baju, nyoblon desain itu. Nanti kita dari awal lah tuh, dari kalau kerjaan percetakan kan susah, dari ada orderannya dari customer tuh yang masuk, nanti kita dikasih tahu sama ownernya, nanti kan di desainer dari tempat magang tuh kan ada ini loh cara kerja kakaknya, nanti kalau kamu lulus kerja di bidang percetakan maka kerjaannya seperti ini, kamu desain dulu di sini, desain kemudian menerapkan desain itu ke tempat ininya cetaknya, gimana cetaknya, terus kan ada kalau desain baju kita buat screennya dulu. Kalau sekarang kan yang trennya sama di TikTok itu aja, kalau dulu masih yang manual diajak nyablon, diajak kerja sama tim itu memang menakutkan banget kan, misalnya kita seru-seru kerjanya itu kita ada kerja shift ya, shiftnya dibagi itu sangat seru dan pengalamannya luar biasa di sana. Karena kan kita anggaplah kita dari SMK dari satu sama lain kan sesuatu bahkan dari yang dari penyanyi kata sampai lebih sampai jaga gitu. Karena kan kalau saya dari dulu saya kan dari Lembuki itu pertama kali ngerasain pengalaman terjun ke dunia kegelapan dan mulai dari ngekos kemudian kan karena kita kan pas sudah jauh tuh dari rumah itu jarak yang tidak memungkinkan itu kita ngekos, kemudian harus belajar juga biasanya saya juga sekolah itu benar-benar kita biasa banget dari sana, jadi pengalamannya dapat banget di sana. Untungnya nanti di PKL itu kan jadi kita udah tahu pekerjaan di sana, samping itu kembali lagi ke kitanya, kalau kita ada kerjanya udah bagus di sana kemungkinan besar dari perusahaan akan mengajak kita kerja di sana. Setelah lulus mungkin bisa diajak kerjasama kerja di situ. Dulu kakak kan mau nggak kerja di sini gitu. Karena kakak waktu dulu magang masih belum ada COVID tuh. Oh iya, waktu PKL belum ada. Belum ada COVID tuh, ada langsung kan
nggak mau ambil lagi sama ya. Itu sih keuntungannya kalau udah ada PKL. Itu juga salah satu motivasi dari kakaknya ya. Ya. Walaupun kita di jurusan EKV atau desain komunikasi visual itu nggak menjadi penghalang gitu untuk kita menuju kesuksesan. Contohnya kayak kakaknya ini yang dulunya mau ke pariwisata tapi karena nggak bisa, dia akhirnya memilih untuk multimedia atau DKV. Setelah dia lulus, dia akhirnya bertekad untuk kuliah, apalagi pada saat itu COVID, yang COVID yang sangat masih hangat-hangatnya COVID pada saat itu masih disemprot ya, masih disemprot sana sini ya, susah untuk kemana-mana gitu. Tapi kakaknya tetap semangat untuk kuliah dan akhirnya kakaknya bisa sukses seperti sekarang. banyak banget ini apa namanya pengalaman yang kakak dapat dari sana. Dari SMK itu sudah kakak bilang tadi masuk ke sekolah, habis itu sekolah ya kak ini. Oh iya, kakak dulu juga pernah punya gini cerita unik sama pas masa SMK ya, masa SMK dulu kakak pernah panggilan orang tua. Ya, masa SMK ya, masa SMK kakaknya bandel atau gimana ini? Ya. Itu bukan karena gini ya, karena waktu itu kan kita di panggilan orang tuanya itu ada salah satu barang yang rusak dari lab, karena kan kita waktu itu di lab ada teman-teman yang dari satu desa dari dalam negeri, cuman beda-beda jurusan. Kita masuk ke ke ruang praktek. Ya kita pakai komputer di sana, karena berbanyak kan, dulu kan mejanya seperti ini dulu. Di sini kan masih ada lubang tuh, berbanyak, otomatis ada kedorong itu dari belakang, kemudian jatuhlah komputer itu. Rusak ya. Makanya itulah lucunya, kakak dulu pernah panggilan orang tua gara-gara itu. Kakaknya rusak itu. Ya karena bandel ya. Ternyata tidak. Jadi kakak gimana caranya untuk orang tuanya kakak itu, kakak udah takut gimana ini gitu lah. Untungnya enggak, dan kakak juga karena jatuh memang tanggung jawab kita kan, sudah memakai alat itu sampai karena jatuh memang udah rusak, hancur komputernya, jatuh nyungkilin gitu. Akhirnya ganti rugi. Iya, itu kan itu juga fasilitas juga, itu juga merupakan tanggung jawab kakak juga karena kakak ada teman-teman juga ke sana untuk melihat buat ini jelas jatuh tiba-tiba jatuh sampai panggilan orang tua. Ya, dulu ingat lah masa sekolah dulu. Kalau sekarang olahraganya masih jam pagi banget. Iya, masih 5.30. Oh iya, itu tetap 5.30. Kebetulan kakak dapatnya itu di hari Jumat, dan Jumat itu kan ada ekstra pramuka sampai sore jam 6 tuh. Iya. Sekarang masih sampai jam 3 sekarang. Oh, sampai jam 3. Iya, sampai jam 3. Sampai jam 6 kan gini. Kakak kan dari Desa Lemukin tuh. Kakak berangkatnya dari sini tuh jam 5 sudah harus sampai di sekolah. Jadi kakak jam 4.30 itu udah siap-siap berangkat. Udah malam kan tuh. Masih malam. Apalagi dari Desa Lemukin mau dinginnya. Habis itu udah masuknya paling awal, kemudian pulangnya paling akhir ya. Ikut ekstra pramuka itu kan wajib. Iya, dulu wajib ya. Ya wajib ekstra pramuka dulu. Habis itu baru pulang, jadi berangkat malam lagi pulangnya gitu lagi. Iya, malam. Seru banget. Seru ya. Pengalaman kayak gitu. Iya, apalagi pas yang serunya itu gini, pas kakak sering gini terlambat waktu olahraga itu, karena terlambat kan serunya kita dikasih hukuman itu olahraga tambahan karena di samping itu kita kan jauh juga malam waktu itu kan. Akhirnya kita sempat telat, kalau yang 1 menit berapa yang 5 menit berapa 10 push up gitu. Seru kan itu, tapi seru untungnya kan habis itu dapat istirahat gitu. Sekali waktu itu guru olahraganya Pak Agus
sekarang? Pak Agus Ya, Darmayu ya. masih Masih, ya, oh, ya. masih dia ya, Pak Agus masih dia. Bapak mungkin masih ingat ya untuk pada muridnya? Iya, saya. Saya terlambat nih. Sering terlambat. Sering diajak push up dulu gitu. Kalau boleh tahu Kak, waktu sekolah di sini tuh pernah ikut organisasi nggak? Eh, Kayak OSIS atau PKS? Waktu Kakak dulu udah ada PKS? PKS sudah. PKS ya, sudah. atau pramuka gitu. Sekarang Sudah. udah ada ini baru Kak, organisasi baru. MPK namanya. PKS itu Ya, sudah. Majelis Perwakilan Kelas itu Oh. jabatannya lebih tinggi dari OSIS. Oh, gitu. Itu apa namanya organisasi baru yang ada di sekolah kita. Kalau Kakak dulu pernah join ini Kalau organisasi? dulu kakak organisasi enggak kan, karena kakak itu dulu orangnya introvert ya. Nggak mau ikut lah yang itu. Karena kan waktu kakak itu kan postur tinggi, bahkan pas penunjukan yang gerak jalan itu aja gini, kakak nggak mau, apalagi samping itu gerak jalan kan semua gini untuk jadi dan tuan pas upacara kan masing-masing kelas Iya, tugasnya ikut ganti-ganti ya, menjadi tugas kan pelajaran. waktu itu di kelas jadi begini, jadi wakil ketua kelas kan itu dia lagi sama teman-temannya wakilnya aja karena kan bergantian kan setiap Senin kan Iya, ganti-gantian. ganti-gantian. Jadi wakilnya disuruh jadi ini ketua upacaranya gitu. Nah, kakak nggak mau, saya membawa teks Pancasila aja. Saking introvertnya nggak mau ya. Biar dekat ya, kalau nggak gini biar nggak, kalau yang pemimpin upacara kan jauh begini ya. Iya, jauh. Biar ini biar di Santai aja, diam aja. Makanya itu Geraknya dikit. ya tuh kakak semua teman-teman itu kadang ya itu lazimnya Saling laleh lah Iya. istilahnya. sering cari kita, tapi seru sih itu, banyak juga pengalaman pas belajar di kelas juga sama teman-teman. Mungkin teman-teman ada beberapa ingat sama kakak. Mungkin teman-teman kakaknya nih masih ingat ya sama kakaknya. Mungkin sekarang ada yang udah nikah. Gitu. Ya, yang dari kerja luar negeri. terus ada yang buka pendidikan lagi. Iya. Banyak perubahan sekarang ya. Jauh sekali, udah masing-masing fokus di urusan sendiri. Iya. Karena di masa-masa SMK ini Memang paling seru ya. yang paling seru, makanya kan ada lagunya kisah apa masa-masa SMK Iya. Kisah Nah, kasih seru di sekolah. banget. Kakak kayak beda banget rasanya kalau sama SMK ya. SMK masih kita fokus, kalau dulu pas SMK pengennya gimana ya rasanya kerja itu kan Langsung terjun ke dunia kerja ya, malah masih SMK. nah ya masih SMK gitu itu sih kakak. Mungkin tambahan sedikit ya, mungkin ada motivasi mungkin untuk kakaknya, untuk siswa DKV atau untuk semua siswa SMK di Pesawat. Ada motivasi mungkin dari kakaknya gitu. Nah, kalau motivasi dari kakak sih cuma sedikit ya, jadi kakak bilang itu kita harus berani jangan, istilahnya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ibaratnya kalau pisau pertama dibeli itu kan tajam dia, Ya, masih tajam itu kita masih nyaman di sana, Ya, masih tajam, kemudian pisau itu nggak dipakai kan berkarat, ibaratnya itu kita nggak mau kemana-mana, diam aja di sana, nggak mau di tempat, nggak mau, jadinya bakal berkarat terus tuh jadinya kan. Jadi kalau kita udah biasa, seberapa berkarat pun pisau itu kalau udah biasa bakal tajam. Ya, Gitu. Makanya terus kita tajam dan terus bisa dipakai. ya, makanya kita harus berani keluar dari zona nyaman dulu. Kita berani keluar dari zona nyaman, kemudian kita belajar mencari relasi, kemudian belajar berkomunikasi dengan benar, habis itu dengan baik nanti kita bisa dah kalau yang untuk anak-anak DKV karena mau ada yang mau cari kerja, untuk di bidangnya juga dilakukan DKV. Yang paling penting itu kita harus bangun portofolio untuk diri kita. Jadi karena sekarang saat ini di beberapa perusahaan yang share lowongan pekerjaan itu mereka pasti karena kita kan di bidangnya di sosial media kan, kalau di apa namanya mereka kalau yang mau cari orang desain grafis jadi ketentuannya mereka tuh harus
yang lama ini harus punya portofolio, minimal ada di di sosial medianya tuh mereka tuh aktif di sosial media. Karena HRD pun melihat sebelum kita ketemu, sebelum apa namanya kita interview, biasanya kan kita ngecek dari sosial medianya benar Iya. ini orangnya Kita mencari tahu ya, dulu, mencari tahu gitu. itu sih keuntungannya. Makanya kalau sekarang ini jaga lebih baik jaga sosial media itu buat Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya. untuk kita mendapatkan suatu pekerjaan gitu. Karena penting sekali kalau kita udah punya portofolio sama komunikasi bagus, saya yakin semuanya pasti akan sukses. Ya, entah itu jurusan perhotelan, entah itu jurusan DKP, semuanya punya haknya masing-masing untuk sukses, tergantung kita mau menjalaninya. Tergantung kita yang menjalaninya aja kan. Iya, benar. Kalau boleh tahu dulu kakak, kan masa-masa itu prakteknya full nggak? Masa apanya? Waktu SMK gitu. Waktu SMK itu prakteknya kalau nggak salah Selasa Kamis ya, kalau nggak salah. Kakak lupa dah itu prakteknya. Sudah lama ya, udah 6 tahunan lulus kakak ya. Lupa, udah prakteknya itu ada Selasa Kamis. Udah kakak juga ikut ekstra juga kan, ada ekstra waktu itu. Iya. Ada ekstra pilihan sama ekstra wajib. Ya wajibnya pramuka. Kemudian untuk ekstra pilihannya kakak pilih di animasi. Kakak bikin animasi itu sama gurunya di sini. Yang di kalau prakteknya pokoknya dua hari kalau nggak salah. Dan dulu di sini tempat podcast ini kalau nggak salah ruang kelas saya ruang kelas saya waktu itu kelas ini multimedia 1 multimedia 2 gitu. Prakteknya kita di sini kalau belajar teorinya biasanya kita di atas di ruang Mais atau ruang apa? yang itu yang di daerah itu ruang apa? Yang di depan mangga. Oh itu mais. Oh berubah sekarang. Iya sekarang udah mais namanya. Iya udah banyak banget kayak yang berubah sekarang. Iya praktek khusus praktek DKV-nya itu udah ada 2 kelas. Di namanya LPS 1 sama LPS 2. Tempat prakteknya mereka sama langsung kelasnya di situ karena udah ada komputer. Iya udah ada komputernya di situ. Jadi mereka udah langsung nih langsung belajar, langsung praktekin gitu kayak bikin desain. Kalau dulu kan kakak prakteknya baru ke sini. Kalau teorinya di sana belajar. Kelas di sana belajar teori karena bahasa Inggris di sana juga, terus ada pelajaran matematika di sana itu semua. Ya semuanya. Kalau praktek baru ke sini. Karena kan waktu itu kita bagi-bagi gitu. Ya ganti-ganti aja. Ya, ganti-ganti. Kalau sekarang udah lengkap semua kak. Kalau khusus DKV udah ada tempat prakteknya, ada LPS 1 sama LPS 2 gitu. Yang untuk akuntansi udah ada gitu. Semuanya perhotelan juga udah ada kamar-kamarnya, ya tempat housekeeping gitu kan, ya praktek, ya. Kalau yang kuliner itu udah ada tempat masaknya mereka, TKJ juga. Kemarin juga kan baru setahun lalu, tapi sekarang mereka udah praktek. Kemarin udah masuk wifi, iya TKJ-nya udah praktek, udah bagus banget. Waktu itu kan kakak pun prakteknya itu di kelas 11 baru dapat ini. Baru kakak prakteknya. Yang memang fokusnya banget, fokusnya banget. Kelas 10 memang dapat cuman kakak fokusnya praktek itu di kelas 11 karena itu benar-benar tahu lebih mendalam lagi di kelas 11 itu baru tahu. Dan kalau sekarang itu berarti kalau anggap di perhotelan berarti per orang itu udah praktek sendiri ya, anggaplah yang menata ruang kamar gitu. Ya itu biasanya kalau praktek itu biasanya kelas 11, tapi kalau di kelas 10 kita materi-materi aja dulu dikasih gitu. Itu khusus semua kak. Semua. Iya kebanyakan kita di kelas 10 ya semester 1 itu kita dikasih teori dulu kayak ya pelajarilah dulu dari jurusan masing-masing. Habis itu adalah kita praktek sedikit demi sedikit. Kalau untuk perhotelan magangnya masih di kelas 11? Ya masih udah mau naik ke kelas 3. Oh. Ya
masih ya gitu. Jadi untuk bulan Juli nanti kan kita mau penerimaan siswa baru. Untuk kalian yang mau join ke SMK Negeri 1 Sawan, jangan ragu untuk join karena kita di SMK Negeri 1 Sawan udah menyediakan semua fasilitas untuk semua jurusan. Ya, untuk DKV sudah lengkap, akuntansi, perhotelan, kuliner, dan TKJ itu sudah lengkap semua untuk semua jurusan, semuanya dari ruang praktek, alat-alat praktek itu sudah siap semua kan ya. Apalagi tahun ini kita mau rilis jurusan baru, yaitu jurusan kecantikan ya. Ini buat yang cewek-cewek ini pasti yang cewek-cewek pasti tertarik banget nih buat join ke jurusan kecantikan ya. Biar dekat kan, biar kemarin kan yang dari desa itu ada yang mau cari kecantikan biar nggak keluar kota. Iya, udah ada di sini jurusannya. Di sini udah ada. Iya. Jangan lupa ya buat join ke sini. Sekarang kan di samping itu kan kecantikan sekarang juga lagi naik. Ya lagi naik-naiknya sebagai MUA. Iya, MUA apalagi kan sekarang udah bisa tuh job sendiri. Iya, nggak harus ikut kerja di salon itu kita udah bisa belajar sendiri dan mungkin bisa ngambil dari tutorial YouTube. Basicnya di SMK aja lah kita dapat ya. Nanti kalau biar mendetail lagi nanti kita kan prakteknya terus kita hafal. Oh ini cara alisnya, gini cara buat alisnya. Gini cara gambarnya ya. Itu tapi sangat bagus sih dari SMK ini banyak banget perubahan dari kakak ya. Tadi dia alat praktek juga sempat ke ruang tata boga, semua coba tempatnya udah di setup kayak di restoran tempat makan itu. Iya, udah disetting ya. Ada yang praktek di sana udah luar biasa sih di sana. Kita udah mengetahui skillnya sendiri dari sana, apalagi dengan dibantu dengan alat-alat yang udah disediakan, udah lengkap semua kan ya. Pokoknya semuanya udah lengkap, baju prakteknya bagus. Ya kalau dari dulu kakak baju kelasnya lucu lagi, baju kelasnya orange. Kayak tahanan dong. Bukan kayak tahanan. Dulu sempat bilang dari kelas-kelas lain sekeangklung dibilang. Sekeangklung itu ya penabuh itu. Ya. Tapi sekarang baju kelasnya mereka itu apalagi yang khusus DKV Kak, bagus banget. Ya. Bagus banget sekarang desainnya mereka gitu. Apalagi sekarang kan kita dari sekolah itu kan setiap ada memperingati hari besar gitu, kita selalu membagikan yang namanya itu bingkisan kepada siswa gitu. Ya, itu DKV-nya itu bikin desainnya ada tas itu polosan, nanti DKV-nya yang bikin desain gitu. Mereka di sini yang nyetak. Dicetak. Ya, sablon. Ya, di sablon. Udah bisa nyablon kayak sehebat itu. Ya kalau dulu pas saya nyablon itu pas belajarnya di magang. Tapi makanya heran gimana caranya magang, berarti mereka benar-benar udah siap diterjunkan ke dunia PKL. Sudah siap banget. Kalau dari dulu saya cuma tahu buat desain aja, cara nyablon nggak tahu gitu ya. Gimana caranya nyablon nih? Kalau mereka sekarang udah belajar banyak banget. Enak kalau kita sekarang lengkap sudah alatnya. Udah lengkap semua. Terus tadi juga saya lihat di ruang praktik juga komputernya udah bagus. Ya, udah banyak. Kalau dari yang dulu, dari macet nggak mau gitu. Masih keleng-kelengnya. Kalau sekarang udah lengkap ya. Komputer udah, sekarang wifi udah ada gitu. Dulu jurusan kakak yang kan pertama-tama tuh yang bisa bawa HP itu kan karena jurusan kakak aja dulu karena media bisa pariwisata belum, kecuali mereka ada prakteknya baru boleh bawa HP. Wah beruntung banget ya untuk kita sekarang. Semuanya udah bawa HP ya, semua jurusan boleh bawa HP. Betul sekali. Tapi sekali lagi ingat pas penggunaan HP itu kan apalagi kita bawa nama sekolah, atau pas kita buat pakai baju sekolah, mana kita buat konten yang enggak kan itu
sayang nama sekolahnya. Iya. Karena kan itu kembali lagi ke jati diri kita sendiri. Bahkan itu di dunia kerja pun kita ucapnya, wah ini ya nih sering anggaplah sekolah itu perusahaan ini sering nggak enak nih buat perusahaan. Iya, nanti ada suatu dalam hal dicap buruk, nanti terjadi sesuatu yang tidak kita Iya, inginkan. ya, apalagi kan sekarang sosial media itu memang bebas banget kita di sana, bebas banget. Semua bisa diakses. Ya, cuman kebebasan itulah yang kita Gunakan dengan baik-baik. Oke. Ya, ini sebelum kita mengakhiri podcast gokil pada hari ini, Gokil. mungkin gokil ya, go to skill. Sebelum kita mengakhiri, mungkin dari kakaknya itu bisa memberikan pesan dan pesan kepada SMK dan pesawat. Ya, untuk kesannya itu saya sangat bangga ya, sangat bangga bisa menjadi alumni dari SMK 1 Sawah ini karena benar-benar kita dari dulu dibandingkan dengan sekolah lain kalau kita keluar dari sekolah itu kita yang paling heboh, aktif juga kita heboh karena pas magang pun begitu deh, pas magang kan kita akan dari S1 juga kadang kan bagi shift nih, yang shift dari SMK 1 Sawan 2 orang di shift pertama, kemudian ada dari sekolah lain lagi kan kita ketemu tuh sama sekolah lain, sekolah lain kita lah yang paling aktif itu. Skillnya beda. Skill entah itu memang sih skill itu kan beda-beda, kemudian ada kita lebih aktif bertanya kayak gitu kalau di yang sekolah lain karena itu yang mereka nggak tahu ini nggak mau dari apa namanya hanya kerjain aja kerjain gitu makanya enggak kemudian itu pesannya kakak untuk di SMK dari 1 Sawan semoga jurusan kecantikan ini cepat realisasikan karena itu realisasikan apalagi khususnya di bidang adik-adik perempuan kan itu menjadi suatu daya tarik juga apalagi ditambah dengan seperti yang Adik dibilang tadi dengan fasilitas yang sudah lengkap ya. Jangan ragu lah itu buat join sama kita di sini SMK Negeri 1 bagus itu jurusan baru lagi udah ada 6 jurusan sekarang. Wah, berarti berapa kelas sekarang? Kalau banyak sih Kak, tergantung jurusan. Kalau kelas apa yang paling banyak sekarang? Angkatan aku Kak, kelas 11. Perhotelan ya? Ya, perhotelan jumlahnya 17. Oh, kulinernya 3 kelas. Oh, kalau dulu Bapak perhotelan cuma berapa? 14 kan? 4 ya. Kalau sekarang adik kelasnya yang 14, ya kelas 10. Ya, itu dia pesan dan kesan dari kakaknya ya pada podcast gokil, go to skill pada hari ini. Jadi untuk kalian nih yang mau join ke SMK Negeri 1 Sawan, jadi jangan ragu ya untuk join dengan kita di sini karena di sini semua sudah lengkap, jurusan pun sudah banyak, semua dari perlengkapan, tempat praktik, alat-alat praktik itu semua sudah disediakan di sini gitu. Dan untuk ruang kelas itu sudah sangat banyak di sini. Ya, itu saja ya untuk podcast pada hari ini. Ya, terima kasih untuk kakak ya sudah mau menjadi sebagai narasumber pada hari ini. Ya, baik itu saja. Ya, bye-bye. Ya, itu saja dari kita. Kami tutup dengan palang santi. Santi. Bye-bye semua.